Bisa ningkatin produktivitas kita juga, karena ketika kita bangun pagi Hai Sobat UB Radio, kembali lagi bersama Devina Febri. Dan di video kali ini Devina mau nanya dulu ya, siapa di sini yang mau rubah habitnya dari yang tadinya night owl jadi morning person? Kalau ada yang mau kayak gitu, berarti video ini tepat buat kamu. Jadi di sini Devina bakalan kasih tips gimana sih supaya kamu bisa jadi morning person. Alasan orang-orang pengen jadi morning person itu sebenarnya ini dikarenakan banyak sekali ya manfaatnya. Dari berbagai sumber, jurnal, ataupun artikel-artikel juga udah disebutin, bangun pagi dan beraktivitas di pagi hari itu adalah hal yang baik. Salah satunya itu kayak memperbaiki kualitas tidur kita. Kalau misalkan kita jadi morning person, at least kita bangun jam 5 atau jam 6 lah ya. Itu tuh bisa ningkatin produktivitas kita juga. Karena ketika kita bangun pagi, mataharinya juga matahari yang masih sehat, jadi kita bisa berjemur, itu juga bisa berimpact ke tubuh kita, jadi lebih segar. Biasanya nih orang-orang mau bangun pagi karena suatu kewajiban atau keharusan. Misalkan kayak aktivitas lagi ya, sekolah, kuliah, kerja, dan sebagainya. Jadi kalian harus dipaksa untuk bangun pagi. Nah, Sobat UB Radio, orang yang sukses itu biasanya punya habit bangun pagi. Rata-rata orang sukses itu punya kebiasaan bangun pagi di jam 5. Nah, gimana ya kira-kira supaya bisa nih kita bangun pagi? Kayaknya kayak susah banget gitu, apalagi yang belum terbiasa. Nah, yang pertama itu, kalian harus tahu betul ya, apa sih tujuan kalian bangun pagi? Karena gini, kita memulai sesuatu atau kita melakukan sesuatu itu emang harus punya tujuan yang jelas. Kenapa? Karena biar kita bisa termotivasi. Nah, dari motivasi itulah nanti tubuh kita ini akan terdorong buat mau nggak mau melakukan hal tersebut. Nah, tapi Sobat UB Radio, niat buat bangun pagi aja itu nggak cukup, tapi harus disertai dengan action. Kalau kamu suka main HP sebelum tidur, harus dikurangin ya Sobat UB Radio. Misalkan kalian main HP sebelum tidur, itu bakal ngefek mata kalian tuh jadi melek sekitar 90 menit. Itu ada namanya hormon melatonin. Bukan yang ngantuk, malah semangat lagi gitu ya Sobat UB Radio. Jadi diperhatiin kebiasaan kamu sebelum tidur. Nah, tips selanjutnya adalah masih sama ya Sobat UB Radio, hindari aktivitas produktif sebelum 1 jam atau 2 jam sebelum kamu tidur. Contohnya kayak olahraga dan juga makan. Tubuh kita ini kan perlu memproses makanan ya, waktu makanan itu masuk dari mulut kita. Nah, prosesnya itu kan gak sebentar. Jadi makanya kenapa harus di-spend waktu kita 2 jam atau 1 jam sebelum tidur, biar makanan kita ini bisa terproses dengan baik di tubuh kita. Yang ketiga itu, menurut Devina ini ampuh banget ya, karena Devina juga melakukan hal ini dan efeknya oke banget, yaitu adalah journaling. Nah iya, kenapa journaling? Journaling itu sendiri adalah salah satunya bakal berimpact untuk menenangkan diri kita. Mungkin dari aktivitas kehektikan kamu seharian, ketika kamu journaling, nulis apa aja sih yang udah kamu lakuin, hal apa sih yang kamu syukuri, terus kira-kira planning buat besok ngapain ya. Nah itu benar-benar buat hati kita tenang dan bisa merelaksasi tubuh kita. Jadinya karena kita udah tenang nih secara fisik dan mental, kualitas tidur kita bisa meningkat. Jadi terhindar dari mimpi-mimpi buruk, atau mungkin biasanya kan orang-orang overthinking ya sebelum tidur tuh kadang-kadang. Nah itu bisa mengurangi overthinking juga Sobat UB Radio. Next itu adalah pasang alarm. Ini yang tips kelima ya. Kenapa pasang alarm penting? Buat kamu yang belum terbiasa atau baru mau start, alarm itu sebagai tools atau alat bantu kamu biar kamu itu bisa bangun pagi. Dan mungkin kamu bisa pasang alarm jam 5 ya. Mau pasang alarm, ya jangan kamu tidur lagi. Kan ada ya pasang alarm sebanyak ini, kayak banyak banget dari 1, 2, 3, pokoknya bisa sampai 10 lah.
hello, mending kamu pasang 1 atau 2, pokoknya secukupnya. Karena otak kita akan mikir, oh masih ada alarm selanjutnya, masih ada alarm selanjutnya. Sampai di alarm terakhir, kita juga mikir hal yang sama dan akhirnya nggak bangun. Itu kan bahaya banget ya Sobat UB Radio. Jangan gunain fitur snooze atau apa gitu ya namanya. Nih, Devina kasih tunjuk di sini. Ini tuh biasanya buat di HP-HP tertentu fiturnya ini. Jadi misalkan alarm kamu bunyi jam 5, terus alarm bunyi dan kamu pencet tombol itu, nanti alarm bakal bunyi 5 menit atau 10 menit setelahnya. Nah itu kan juga sama-sama menunda bangun ya, nggak boleh tuh Sobat UB Radio. Setelah kamu bangun, kamu ngerasa kayak ngantuk banget, masih capek, langsung bangun, langsung mulai kayak exercise kecil-kecilan aja, kayak peregangan 5-10 menit. Kamu cari aja di YouTube ya, udah banyak banget kayak peregangan waktu bangun tidur 10 menit, kayak 10 menit, 5 menit sampai 10 menit. Devina rasa cukup sih, itu buat badan kita segar. Last but not least ya, jangan lupa kamu mengulangi kebiasaan ini sampai kamu terbiasa. Jadi mungkin nanti kalau kamu udah terbiasa, nggak perlu tuh alarm-alarm, karena nih tubuh kamu akan refleks bangun sendiri di jam yang udah kamu terbiasa bangun itu. Dan untuk membentuk suatu kebiasaan itu butuh 40 hari. Ini udah banyak juga yang ngasih tahu ya, kalau misalkan kita membangun habit itu harus 40 hari. Jadi emang challenging banget, apalagi buat awal-awal. Dan ini rekomendasi dari Devina, atau bisa dibilang tips terakhir. Kalau misalnya kamu susah banget bangun tidur, kamu bisa banget minta tolong orang terdekat kamu buat bangunin kamu. Minta tolong aja ke mereka, ke orang tua, atau kakak, atau teman, atau bangunin dong di jam segini, terus samperin aja kamar kamu, atau telepon segala macem. Jadi intinya apapun, kalau misalkan kamu niat dari hati dan kamu mau action, mau disiplin, mau konsisten buat lakuin itu, pasti kamu bisa. So Sobat UB Radio, itu aja tips dan sedikit rekomendasi dari Devina. Good luck buat kamu yang mau mulai habit baru. Semoga lancar dan kamu bisa lebih produktif lagi. Semangat!